Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Selamat pagi saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung. Ini di Madin Ula 1, 2, 3, dan 4. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk ngaji kita kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Sebagaimana biasa kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li naili ridhallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wa li syukrin ni'mati wa li ihya'id dini biniyatin sadiqatin ma'ad tawakkuli nawaitu ta'alluma li naili ridhallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wali syukrin ni'mati wali ihya'id dini biniyatin sadiqatin ma'at tawakkuli nawaitu ta'alluma li naili ridhallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wali syukrin ni'mati wa wali ihya'id dini biniyatin sadiqatin ma'at tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was sholihin wal khulafai rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu khususan la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khasala hadrati muallif hadal kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki wa jami'i talamidina sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: pundi sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang nomor gangsal dumugi nomor 13? Jawab: nomor gangsal sifat qiyamuhu binafsihi, tegesipun jumenengipun Gusti Allah punika kanthi zatipun piyambak. Nomor 6 sifat wahdaniyah, tegesipun Gusti Allah punika setunggal zatipun, sifatipun saha pendamelanipun. Nomor 7 sifat kaunuhu hayyan, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang sugeng. Nomor 8 sifat kaunuhu qadiron, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang kuwaos. Nomor 9 sifat kaunuhu muridan, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngersakaken. Nomor 11 sifat kaunuhu aliman, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngudaneni. Nomor 11 sifat kaunuhu sami'an, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang midanget. Nomor 12 sifat kaunuhu basiron, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang mirsani. Nomor 13 sifat kaunuhu mutakalliman, tegesipun
Gusti Allah punika zat ingkang ngendika. Dene syahidipun nggih menika wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu. Sampai di situ. Wa qaimun lan zat kang jumeneng sapa Allah kelawan zate dhewe. Wa qaimun lan zat kang jumeneng sapa Allah kelawan zate dhewe ghaniyun lan zat kang semugih sapa Allah. Wa wahidun lan zat kang ijen sapa Allah. Zat kang suwiji sapa Allah. Wa hayyun lan zat kang sugeng sapa Allah. Qadirun lan zat kang kuwasa sapa Allah. Muridun lan zat kang ngersakaken sapa Allah. Alimun lan zat kang ngudanani sapa Allah. Bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji. Sami'un lan zat kang midanget sapa Allah. Al-basiru tur zat kang mirsani sapa Allah. Wal mutakallimu lan zat kang ngendika sapa Allah. Pundi sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang nomor gangsal dumugi nomor 13. Mana saja sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala? Nomor 5 sampai dengan nomor 13. Jawabnya nomor 5 sifat qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat qiyamuhu binafsihi. Maksudnya apa? Qiyamuhu binafsi itu Allah Subhanahu wa taala itu jumeneng kelawan zati dewi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri. Allah nggak butuh kepada yang lain. Allah itu tidak sama dengan yang lainnya, nggak butuh dengan sama yang lainnya, beda dengan kita. Jadi apapun yang manusia hidup di dunia ini, mereka nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa. Mereka selalu butuh bantuan kepada yang lain. Kalau misalkan kita ingin makan, maka kita ya butuh sama beras. Kalau kita pengen kenyang, maka kita butuh untuk makan. Kalau kita misalkan ingin melihat, kita butuh yang namanya cahaya supaya mata kita bisa menangkap bayangan. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu tidak berlaku bagi Allah. Allah qiyamuhu binafsihi. Bagaimana kemudian kita bisa memahaminya? Akal kita mungkin tidak akan pernah sampai. Dan yang penting kita tidak usah berpikir tentang bagaimana dan bagaimana. Boleh kita berpikir tentang makhluknya Allah, tapi jangan berpikir tentang Allah. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu yang harus kita tekankan. Makanya lawannya qiyamuhu binafsihi itu ya ihtiyajuhu li ghairihi. Yang lain Allah itu punya sifat muhal, yaitu ihtiyajuhu li ghairihi. Allah itu butuh kepada yang lain, itu sifat muhalnya. Lah qiyamuhu enggak butuh itu. Qiyamuhu binafsihi itu sifat wajibnya Allah. Kalau ihtiyaju itu sifat muhalnya Allah atau mustahilnya Allah. Kalau sifat wajib itu sesuatu yang wajib ada, jika tidak ada maka akal kita tidak bisa menerimanya. Kalau mustahil, sesuatu yang harus tidak ada. Kalau seandainya sesuatu itu ada, maka justru akal kita itu tidak bisa menerimanya. Nah, jadi sifat wajib Allah yang kelima yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Ya, Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Allah tidak butuh kamu sembah. Allah nggak butuh manusia untuk taat semuanya.
Jadi di parel lamun seandainya seluruh umat manusia di dunia ini semuanya mau ibadah kepada Allah, Allah nggak akan bertambah kok kerajaannya. Allah tidak akan bertambah kemuliaannya karena memang Allah sudah mulia. Seandainya seluruh umat di dunia ini semuanya maksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak akan turun derajatnya. Nah, oleh sebab itu Allah qiyamuhu binafsi, tidak butuh kepada yang lainnya. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Kalau kita ibadah, maka bukan Allah butuh terhadap ibadah kita, tetapi sungguhnya kitalah yang butuh terhadap ibadah itu. Gitu ya. Nomor 6, sifat wahdaniyah tegesipun Gusti Allah punika setunggal datipun sifatipun saha bendamel anipun. Jadi Allah itu bersifat wahdaniyah, Maha Esa. Esa dalam perbuatannya, esa dalam sifatnya, esa dalam zatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Loh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu kok esa dalam sifatnya? Artinya tidak ada sesuatu yang bersifat sebagaimana Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah tunggal atau esa dalam perbuatannya? Maksudnya Allah apa? Tidak ada segala sesuatu yang menyamai perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Zatnya bagaimana? Berarti tidak ada sesuatu yang menyamai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sesuatu yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita punya keinginan, boleh kita berbuat, tetapi ketahuilah bahwa segala sesuatu itu terjadi karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berkehendak, tetapi semua tergantung terhadap kehendak Allah. Makanya nggak ada yang bisa menentang kehendaknya Allah. Nggak ada orang yang bisa menghalang-halangi perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bahwa Allah itu wahdaniyah. Allah itu esa dalam perbuatannya, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya. Karena nggak akan ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nomor 7, sifat kaunuhu hayyan tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang sugeng. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha hidup. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mati. Allah itu hidup bahkan sampai ketika seluruh jagat raya ini semua digulung, sudah terjadi kiamat, tidak ada lagi kehidupan di dunia, Allah tetap hayyun, Allah tetap hidup. Nomor 8, sifat kaunuhu qadirun tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang kuwaos. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala ini kalau sudah punya keinginan, punya kehendak, ingin menciptakan sesuatu, maka tidak ada sesuatu di luar dirinya yang mampu untuk menghalangi. Allah itu qadirun, Allah itu maha kuasa. Beda dengan kita ini tidak kuasa sama sekali. Kadang-kadang kita ini merasa kuasa. Kalau ingin bukti bahwa Anda tidak berkuasa, potonglah kayu itu, dipotong, klek, coklat tadi loro. Begitu coklat tadi loro, coba kembalikan seperti semula. Kamu bisa mematahkannya, tapi kamu tidak bisa mengembalikannya persis dengan keadaannya sebelum kamu patahkan. Ini nyata bahwa ternyata kita ini
punya qadir, tapi qadir kita itu adalah juz'iyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak, Allah itu maha kuasa, Allah bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya Allah. Makanya tidak usah sombong-sombong. Kalian yang kaya, kalian yang tampan, yang cantik, yang pinter dan lain sebagainya. Kalau kalian sombong, Allah bisa loh merubah sesuatu yang hari ini ada pada diri kalian hanya dalam hitungan detik, tidak perlu dalam hitungan yang lama. Banyak kita saksikan ada orang yang kuat, tapi ternyata Allah berkehendak untuk merubahnya jadi orang yang terlemah di antara yang lainnya. Dulu cerdas luar biasa, hebat, banyak pengaruhnya, tetapi Allah kemudian membalikkannya menjadi orang yang hina. Itu kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka Allah tinggal bersabda kun fayakun. Sudah terjadi. Nggak ada yang bisa menolak itu. Makanya ada doa, namanya doa kun fayakun. Allahumma tajallani bi iradatika ya Allah wa qudratika wa haulika wa quwwatika wa qaharika wa jabarika innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ditirakati, diriyadhoi, diamalno, insyaallah apa yang akan, kalau sudah diijabah oleh Allah, apa yang terbesit di dalam hati kita itu bisa ijabah. Bahkan setiap apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi ijabah. Syaratnya kalau itu diijabahi oleh Allah dan tentunya kuat tukoni, gitu ya, kuat tukoni. Piye kuat tukoni? Ya riyadhah. Ilmu itu lek enggak diriyadhai ya ora enak apa-apane. Emak dadi cerita tok, cuma sekedar menjadi cerita aja kalau tidak diriyadhai. Makanya kalau pengen ilmu kita ini punya ioni, kalau pengen punya ioni, maka syaratnya ya harus diriyadhai, ditirakati. Karena ilmu itu bukan sekedar kita bercerita tentang riwayat-riwayat saja, enggak. Imam Al-Ghazali itu menyebutkan al-ilmu nurun yudha'u fi qalbi 'abdi. Jadi ilmu itu adalah nur yang diletakkan oleh Allah di hati hambanya yang beriman. Kalau pengen jadi ilmunya itu bisa menjadi nur, tukone ya kudu kuat. Satu, kewajiban jangan pernah ditinggalkan. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Yang kedua, mendengar apa yang disampaikan oleh ustadznya, taat kepada ustadznya, tidak pernah menyakiti hati ustadznya. Yang ketiga, sesuatu yang kita makan harus berasal dari sesuatu yang halal. Yang keempat, taat dan patuh kepada orang tua. Dan yang kelima adalah kudu ditirakati atau diriyadhai. Itu kalau kita kepingin ilmu kita itu bisa menjadi nur, ilmu kita ini bisa menjadi atau punya ioni, enek barokah, enek manfaatnya, ya itu harus. Tapi kalau sekedar ya pokoknya pinter dihafal begini begitu dan seterusnya, itu tidak akan menjadi nur, ya hanya sekedar cerita-cerita aja. Banyak orang sing pinter cerita, pinter ngomong, tapi jauh dari nur itu. Karena Imam Ghazali dawuh. Wes berikutnya, yang nomor 9, sifat kaunuhu muridan, Allah itu maha menghendaki. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, ya nggak ada yang bisa menentangnya, nggak ada. Sudah kamu mau apa menentang kekuasaan dari Allah? Sombong, mentang-mentang kamu punya kekuasaan, mentang-mentang kamu punya misalkan jabatan yang tinggi, mentang-mentang punya harta yang banyak, mentang-mentang punya ini dan itu dan seterusnya, berani sombong. Allah idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah ngersakne ya sudah, bisa habis semuanya itu, hitungan detik.
Bahkan kun fayakun langsung itu bisa Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa menolak keinginan dari Allah, gak ada yang bisa menolak segala sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah maka tanamkan bahwa kita itu sadar dan tahu betul Allah itu muridan, Allah itu qadiran. Kalau kamu jadi orang yang hebat, kamu sukses, kamu jadi orang yang kuasa, maka rendahkan dirimu dan sadari bahwa Allah lah yang qadir, Allah lah yang murid. Muridan maksudnya. Sehingga kalau kamu sadar seperti itu, gak akan ada muncul rasa kesombongan di dalam dirimu. Ketika kamu dalam keadaan terpuruk, ketika kita semuanya dalam keadaan terpuruk, jadi wong melarat, orang duit dan lain sebagainya, tetap kita itu punya harapan, roja. Mengapa? Karena kita sadar betul bahwa ketika Allah berkehendak, Allah bisa merubah nasib kita hanya dalam hitungan detik. Maka nggak ada kesuksesan atau apapun itu yang menjadi monopoli orang kaya, anaknya orang-orang sukses saja enggak. Orang miskin jadi orang kaya banyak. Anaknya orang kaya jadi melarat pirang-pirang. Anaknya orang pintar jadi bodoh pirang-pirang. Anaknya orang miskin tidak berpendidikan, tidak punya apa-apa, jadi profesor pirang-pirang. Artinya apa? Dari situ kemudian kita tahu bahwa Allah lah yang punya qadir, Allah yang pura murid. Semuanya tergantung terhadap keinginan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah merasa berputus asa, jangan pernah kemudian merasa bahwa kamu ditinggal oleh Allah, kamu kemudian putus harapan. Kalau kamu kaya kemudian merasa bahwa itu adalah milikmu sendiri, kamu punya jabatan, kamu merasa paling berkuasa di antara yang lain. Jangan, karena semua itu sesungguhnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 10, sifat kaunhu aliman, Allah itu Maha mengetahui. Jangan merasa aman dari awasan atau pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Apa yang tidak diketahui oleh Allah? Enggak ada. Oleh karena itu, jangan merasa aman ketika kita melakukan kesalahan, kemaksiatan. Istighfar terus, karena semua itu dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'an, Allah mendengar, bahkan besitan hati di dalam diri kita itu Allah tahu loh. Ya, Allah itu tahu. Makanya jangan apa namanya, lek rasan-rasan barang itu, wah Allah tahu itu. Makanya kalau buka jamiah ya rasan-rasan ya, rasan-rasan di tempat yang Allah tidak pernah tahu di mana tempatnya. Nek ngendi kuwi ya ora enek nggone, dimanapun kita berada di situ Allah itu mengetahui kok. Kalau pengen tidak dilihat ya keluar saja dari buminya Allah, dari bawah langitnya Allah. Lihat kemana itu tempatnya? Ya nggak ada. Berarti kan begitu toh. Jadi ini penting untuk kita ketahui supaya apa? Kita ini jadi orang nggak sakarpe dewe. Allah itu aliman, sami'an, basiron, juga melihat. Bahkan Allah itu melihat semut hitam yang kecil di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Itu Allah melihat. Maknanya terus piye? Maknanya berarti tidak ada sesuatu yang lepas dari pengawasan Allah. Nggak ada sesuatu yang lepas dari pengawasan Allah. Karena itu jangan sampai ada di antara kita yang merasa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kemudian kita tanamkan di dalam hati, kita sadar betul itu, maka insya Allah kehidupan kita akan senantiasa lurus. Kehidupan kita akan senantiasa berada di dalam garis-garisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang sukses, kita dipuji oleh banyak orang, di situ justru kita semakin menyadari bahwa semua adalah titipan Allah, dan semakin kita sadar dan menundukkan kepala, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 13,
Sifat kaunuhu mutakaliman, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngendika. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha berbicara. Makanya Al-Qur'an itu disebut kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalamnya Allah pasti benarnya. Jadi Al-Qur'an itu pasti benarnya, nggak ada yang berani untuk mengatakan. Siapapun itu umat Islam kok berani mengatakan Al-Quran itu salah, maka tersesat dia. Ya, Al-Quran itu pasti benarnya. Kalau tafsirnya boleh jadi itu salah. Ini yang harus dipahami. Baik teman-teman, sementara untuk ngaji kita di pagi ini cukup. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa wa tarbiyah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.